Sobat Museum, saat ini kalian sedang menyaksikan Suara dari MKJ. Suara dari MKJ adalah sebuah seri talk show interaktif dari Museum Kesejarahan Jakarta. Suara dari MKJ tidak hanya akan mengajak kalian untuk sama-sama belajar, nambah ilmu, tetapi juga menyaksikan penampilan musik dari musisi-musisi Jakarta terpilih. Nah, sebelum kita mulai, kita akan saksikan dulu penampilan dari Late This Night. When I'm climbing the highest mountain of my life, when I'm sailing across the ocean of my soul, when the moon's laying back with 1,000 suns, the sun's shining bright and I know it's you, it is you. So
Oke, jadi barusan Sobat Museum sudah melihat ya penampilan dari Late This Night. Nah, sebelum kita masuk ke acara, saya mau memperkenalkan dulu nih bahwa menurut saya pribadi ya, Late This Night ini sebetulnya salah satu band yang bisa dibilang unik gitu. Karena udah jarang bisa kita temukan band yang punya ciri musik yang ya bisa saya bilang berbeda lah. Nah, untuk itu mungkin kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih dengan personilnya Late This Night. Di sini sama saya udah ada Mas Beboy dan Mas Taufan. Halo. Halo. Ya mungkin bisa sharing sedikit nih kira-kira soal Late This Night supaya Sobat Museum kenal sama Late This Night. Iya, Late This Night udah dari 2012 akhir sampai sekarang, berangkat dari band yang main di klub dan kafe dan restoran malam dan sampai kita sepakat untuk bikin single dengan gaya musik yang kita suka, yang apa namanya, jenisnya ada genre funk, soul, terus disco-nya juga ada gitu. Musik yang kita pengen bawa supaya orang bisa bergoyang gitu kira-kira sih. Oke, jadi boleh info nggak sih ke Sobat Museum nih, kira-kira kalau misalnya mereka mau dengar lagunya Late This Night, ada nggak beberapa rekomendasi lagu yang kira-kira bakalan mereka suka gitu? Harus suka semua ya. Harus suka semua. Iya, ada di semua platform musik ya, single. Kita udah ada 4 single, ada yang pertama Gelas Ketiga, kemudian ada Kembali Remaja, terus yang ketiga dan keempat ada judulnya Love Light dan It's Gonna Be Alright. Itu 4 single yang sudah ada di platform musik. Dan ada beberapa yang akan kita rilis lagi ke depan. Oke, makasih. Gelas Ketiga by the way itu earworm banget di telinga. Oke, jadi itu perkenalan sedikit dari kawan-kawan dari Late This Night ya. Nah, Sobat Museum, saya juga udah punya 2 narasumber lain nih. Nah, 2 narasumber ini saya akan perkenalkan. Yang pertama itu adalah Mbak Ajeng. Selamat siang Mbak Ajeng. Halo, apa kabar? Siang, baik, terima kasih. Jadi Mbak Ajeng ini adalah seorang penggiat museum yang juga aktif mengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Jadi kita satu fakultas sebetulnya. Kemudian Mbak Ajeng juga adalah founder dari Museum Ceria dan saat ini sedang menyelesaikan studi di Universitas Leiden di Netherlands. Nah, kemudian selanjutnya saya punya satu narasumber lagi. Nah, narasumber saya yang satu lagi ini adalah Duta Museum tahun 2019. Nah, saya perkenalkan Mbak Adifa Cesa. Nah, jadi selain Duta Museum DKI Jakarta 2019, Mbak Adifa ini juga ternyata baru aja menyelesaikan studinya di bidang Business Administration di Politeknik Negeri Jakarta. Oke, itu tadi sedikit tentang narasumber kita ya hari ini. Nah, yang saya perhatikan dari narasumber-narasumber kita adalah bahwa masing-masingnya itu punya background, punya latar belakang, dan bergerak di bidang yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau hari ini kita mau ngobrol soal museum dan remaja, mungkin saya mau tanya hal yang paling sederhana dulu nih. Ketika misalnya dengar kata museum atau ngelihat kata museum, itu apa sih yang paling terpikirkan gitu? Coba mungkin mulai dari Mbak Ajeng dulu. Oke, jawabannya agak tricky ya Mbak. Karena pada dasarnya aku suka sama museum, suka banget. Tapi kalau dengar kata museum itu, kalau di Indonesia, aku sih lebih merasa kayak tempat menyimpan barang dan sejarah masa lalu, tempat aku kerja, tempat aku jalan-jalan. Nah, tapi kalau di luar negeri lebih ke museum tuh, wah pasti tempat yang oke banget untuk aku datang. Karena pamerannya keren pasti. Nah, itu dari Ajeng. Ya. Coba mungkin sekarang Mbak Adifa, kira-kira gimana?
Kalau menurut pendapat pribadi aku, sebelumnya nih Kak, aku mau ngasih tahu kalau museum di DKI Jakarta itu ada sekitar 60 museum, which means is banyak banget dan tentunya setiap museum itu punya ciri khas yang beda-beda. Jadi menurut pendapat pribadi aku, museum itu is like home for me karena ketika aku datang ke museum, aku nemuin sesuatu yang beda gitu. Aku menemukan sebuah tempat belajar yang nyaman, juga menjadi wadah aku untuk segala perenungan, karena ketika kita ke museum kita melihat barang-barang bersejarah, kita jadi merenung kembali lagi ke masa yang lalu. Jadi menurut pendapat pribadi aku ya, museum is like home for me gitu. Oke, home katanya, kayak di rumah ya. Nah sekarang boleh nih dari Mas Beboy sama Mas Taufan. Oke, kalau pendapat aku pribadi karena dari segi pribadi aku sendiri ya, museum itu menurut aku tua awalnya. Masih banyak orang juga yang mikir sama mungkin kayak saya gitu ya. Tapi untuk sekarang mungkin dengan adanya sosial media dan lain-lain bisa dibikin museum itu menjadi tempat yang atau wadah yang bisa didatangi tiap hari oleh siapapun, bukan cuma anak sekolah yang biasa study tour atau gimana. Atau sekarang jadi bisa siapapun bisa datang ke museum karena dengan adanya sosial media dan museum itu tadi banyak ciri khas masing-masing, itu bisa di blow up sekarang gitu. Menurut saya sih seperti itu. Untuk Bapak Taufan bagaimana? Ya, buat saya museum yang kepikir di kepala cuma sejarah dan budaya gitu. Kayak kita semua pernah ngerasain zaman sekolah di bawah study tour untuk lihat museum. Maksudnya itu cara ingat paling gampang. Cuman keinget justru pikir kayak ini museum tuh tempatnya bisa lebih dari itu, karena saya lumayan sering nonton film, terus kayak beberapa syuting film banyak yang udah mulai di museum. Artinya aplikasi seni atau perform art itu bisa banget dipakai di situ sebagai wadah juga gitu di museum. Dan makin kesini ternyata makin banyak pemanfaatan tempat atau pemanfaatan museum untuk pertunjukan seni, dan berhubung kita dari bidang seni, jadi itu sesuatu yang sangat-sangat menyejarahkan. Oke, terima kasih nih. Sobat Museum tadi udah denger ya, ada beberapa jawaban, ada banyak jawaban, ini beda-beda. Dan sebenarnya yang menarik menurut saya tuh justru yang dari Mas Beboy ya, karena itu yang sering kali memang dirasakan sama orang-orang kebanyakan, termasuk misalnya anggota keluarga saya sendiri. Ketika mereka diajak, ayo ikut saya ke museum yuk, terus mereka ngapain gitu kan, mau lihat apa, dan yang terpikir pasti ya satu kata, tua, koleksi barang-barang lama gitu. Karena basicnya mereka tidak bisa menemukan maknanya ngelihat barang-barang ini apa sih, maknanya mengenali sejarah tuh apa gitu kan. Nah dari satu kata itu ya, kata tua itu, kemudian saya mau kaitkan dengan tema talk show kita hari ini, yaitu museum dengan remaja. Nah berarti kan untuk mengurangi unsur tua itu ya istilahnya, bisa nggak sih kita tuh mendorong peran remaja untuk bisa lebih aktif ke depannya, untuk bisa menemukan bahwa museum itu bisa jadi part of their lifestyle sebagai generasi muda. Dan sejauh mana sih kira-kira nih ya dari penglihatan Mbak Ajeng, Mbak Diva, Mas Beboy, Mas Taufan, remaja tuh sejauh ini sudah punya partisipasi yang sejauh apa sih sama museumnya? Maksudnya udah punya kedekatan yang sejauh apa sih sama museum-museum yang ada? Silakan. Boleh mungkin? Oh ya. Oke. Kalau menurut aku pertanyaannya sebenarnya harusnya agak dibalik sedikit ya. Bukan apa yang sudah dilakukan oleh remaja untuk museum, tapi apa yang sudah dilakukan museum untuk engaging remaja atau remaja dan dewasa muda kali ya gitu. Jadi bisa dari SMP, SMA, mahasiswa gitu. Nah, jadi bagaimana museum ini sebenarnya bisa harus berperan untuk mengajak mereka. Jadi kalau menurut saya sih anak-anak kuliah gitu SMA itu udah banyak ya yang datang ke museum gitu. Tapi biasanya kan datang lihat-lihat foto-foto terus udah gitu. Nah, jadi apa sebenarnya bisa yang bisa diambil lebih jauh oleh museum untuk melibatkan mereka di dalam. Nah, bagaimana museum itu bisa relevan untuk kehidupan anak muda sekarang? Bukan cuma dalam artian lihat dapat ilmu ya gitu, tapi juga kayak soft skills-nya bagaimana gitu. Untuk teamwork, creative thinking, problem solving, hal-hal yang dibutuhkan untuk abad 21 ini.
Nah seharusnya program-program museum itu bisa dibuat seperti itu untuk merangkul remaja, jadi ada manfaatnya untuk mereka. Nanti kalau mereka udah punya manfaat, kalau sudah bermanfaat, nanti akan ada timbal balik gitu. Jadi remaja yang udah senang ke museum, kedepannya kan jadi lebih cinta dan perhatian sama sejarah dan budaya Indonesia. Ya pastinya mereka lebih care. Nanti kalau mereka sudah lebih dewasa, menikah, punya anak, pasti bawa anak ke museum gitu. Jadi harus dimulai dari museumnya dulu. Saling mengenali satu sama lain gitu, antara museum sama remajanya. Sudah ada yang mau nambahin? Iya, silakan. Kalau dari aku pribadi ya, di sini aku ngambil dari sisi remajanya, karena bisa dibilang aku juga masih usia remaja dan memasuki dewasa muda ya, jadi masih ngerasa nih gejolak-gejolak remaja itu kayak apa ya? Apa sih yang gue pengenin di museum gitu ya? Museum tuh mau apa gitu? Jadi kalau dari sisi remajanya bisa dibilang kita itu sebagai ujung tombak nantinya yang buat Indonesia ke depannya, oh kita punya sejarah, kita punya budaya, itu yang mulai pasti di anak-anak dewasa muda dan juga remaja. Kalau dari sisi remajanya pribadi, tadi udah dibilang dari museum ke remajanya, tapi kalau aku dari remaja ke museumnya itu dua poin yang penting banget menurut aku itu adalah penyebar luasan informasi dan juga yang kedua menjadi wadah tempat rekreasi gitu. Jadi nggak cuman iya gue datang ke museum jalan-jalan apa, tapi ketika kita datang ke museum kita post di social media or TikTok or social media etc, itu tuh bisa menarik engagement anak-anak dewasa muda lainnya gitu untuk tahu kayak oh di museum ini ada ini, oh di museum ini ada ini. Jadi lebih kayak ke ngasih tahu di museum A, museum B, museum C itu beda loh, nggak semuanya kuno, dan bahkan menurut aku museum nggak kuno sama sekali gitu. Jadi ya lebih kayak ngasih tahu kalau museum tuh nggak sekuno yang lo bayangin gitu. Menurut aku kayak gitu sih. Kalau dari sisi aku sebagai musisi sama Tovan mungkin dari Ladies Night, tadi benar kata mbaknya, apa yang sudah dibuat museum untuk anak muda atau dari anak muda untuk museum itu sebenarnya mutualisme sebenarnya. Kalau untuk dari sisi kami, dengan adanya acara ini, musisi diundang untuk perform di dalam museum, ini kan sesuatu yang langka sebenarnya ya. Dan ini bisa jadi pionir di Indonesia untuk museum-museum lain juga mungkin yang untuk acara seperti itu. Jadi dan kita juga sebagai musisi ikut senang dan ikut membantu mempromosikan secara tidak langsung kan dengan Instastory atau apapun itu, nanti di sosial media, di YouTube-nya segala macam. Ini main di mana kok? Linknya bisa ada di museum, kita bisa share. Jadi menurut saya itu mutualisme yang harus kita jaga terus. Siapapun musisinya itu kita bisa saling up lah, pokoknya saling membantu untuk mengembangkan sebuah museum gitu. Baik. Mas Tovan, mau ada tambahan? Cukup. Oke, baik. Nah, itu tadi ya Sobat Museum, kita udah dengar beberapa pendapat nih dari narasumber kita, bahwa kalau saya simpulkan sih ya, jawaban narasumber kita itu tuh intinya adalah bahwa nggak cuma remaja aja yang harus engage ke museum, tapi juga museum harus ada engagement tersendiri ke remaja. Jadi ada hubungan yang bertimbal balik. Nah, sebelum kita lanjut, kita jeda dulu. Kita akan dengarkan kembali Ladies Night dengan suguhan musiknya yang seru abis. Tunjukkan jalan untuk kita menari. Oh, terjaga hingga
Hatiku tidak mau nakal lagi. Tunjukkan jalan untuk kita menari. Terjaga hingga esok pagi. Hangat tubuhmu, hidupkan liarku. Aku kembali remaja. Usai berjumpa, jangan sebut namamu. Kau pengaruh yang buruk bagiku. Hangat tubuhmu, hidupkan liarku. Aku kembali remaja. Usai berjumpa, jangan sebut namamu. Kau pengaruh yang buruk bagiku. Hangatkan tubuhmu, hidupkan liarku. Kembalikan aku ke masa remaja. Usai berjumpa, hidupkan hatiku. Dan biarkan aku mengenalmu. Biarkan, oh aye, biarkan, oh aye, oh aye. Aku kembali remaja. Oh aye, biarkan, oh aye, biarkan, oh aye. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Just wanna touch your body. Hey, hey, it's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Just wanna touch your body. Long blonde hair, she's so sweet, but I promise she's got a man. Oh, but who cares? Nothing wrong. Make sure we're gonna have a good time. Let me hear you say, seems like a movie, seems like a movie, baby. No hesitation, just like the passion. I know she wants me, you know I want her. It's gonna be so. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Wanna say that your body. Oh hey, Hey, it's gonna be alright. it's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Just wanna say it, your body. Hotel
udah punya pacar. Masih bisa. Masih bisa ya. Oke, Sobat Museum, kita udah kembali lagi nih. Sekarang kita lanjut ya dari yang terakhir tadi kita obrolin bahwa harus ada hubungan nih antara museum dengan remaja. Jadi nggak cuman remajanya aja yang harus ke museum, tapi museum juga bisa melakukan apa nih buat menarik remaja. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih Mbak Ajeng, Mbak Lisa, Mas Beboy, dan Mas Taufan. Kira-kira nih sejauh ini sudah seberapa menarik sih museum untuk remaja gitu kan? Karena kalau misalnya kita lihat kan secara ideal memang ada fungsi edukatif dan ada fungsi entertainment di dalam museum gitu ya. Supaya yang tadi Mas Beboy bilang misalnya, supaya ada misalnya pakai cara seni gitu ya, pertunjukan musik dan sebagainya. Jadi dari sini kita bisa nilai gitu sejauh mana sih museum itu udah menarik nggak sih museum untuk remaja gitu loh. Nah, mungkin coba mulai dari Mas duluan. Sebenarnya sih menarik pasti ya, karena setiap museum juga kan punya ciri khas masing-masing. Seperti ini aja saya juga langsung, oh udah lama ya saya nggak kesini ya gitu kan. Nah dengan adanya tadi seperti saya bilang ada acara musik atau mungkin ada teater nanti, acara event-event lainnya yang bisa mengundang tamu untuk wah kok tiba-tiba ada siapa entah mungkin band saya sebut Malik and the Essentials mungkin buat manggung di sini gitu gimana kan fans-fansnya jadi pada datang dan tahu oh oke, ada museum yang ternyata menarik ya untuk didatengin dan bukan cuman datang karena ada band yang dia suka atau gimana nanti oh oke, dia ngeliat sekeliling wah ternyata museum itu menarik ya gitu. Menurut saya sih daya tarik museum itu sebenarnya masih ada dan itu harus dikembangin lagi dengan caranya masing-masing nanti seperti apa. Jadi ya menurut saya daripada terlambat, lebih mending terlambat daripada tidak sama sekali. Karena menurut saya di luar negeri juga ada banyak banget acara-acara yang dilakukan di dalam museum gitu kan. Jadi di sini gak apa-apa terlambat sedikit, tapi kita mulai dari sekarang pasti bisa. Menurut saya. Oke, ya selanjutnya mungkin Mbak Diva boleh? Kalau dari sisi remaja ya, saya balik lagi nih, saya dari sisi remaja aja, museum menarik gak? To be honest dalam diri saya karena saya tertarik banget sama sejarah dan juga museum membuat saya amazed banget sama apapun yang ada di dalamnya. Nggak cuma peninggalan-peninggalannya, tetapi ruang-ruang interaktifnya juga sangat-sangat membekas gitu ya. Untuk di luar pencinta sejarah seperti saya juga udah pernah survei tanya ke teman-teman seangkatan gitu. Kenapa sih nggak mau ke museum gitu? Setiap diajak ke museum mager, panas dan lain-lainnya gitu. Ternyata mereka ini mostly beberapa itu pengen ke museum kalau ada sesuatu yang engage-nya tuh oke buat Instagramnya mereka atau social media mereka. Let's say pameran temporer, itu kan lagi hype banget ya Kak sekarang. Pameran temporer tuh kayak untuk museum date kah atau foto-foto estetik di sudut-sudut museum itu kan lagi hype banget. Nah menurut aku sebagai salah satu bentuk menarik engagement museum remaja ataupun remaja ke museum itu bisa menggunakan itu tadi spot-spot yang instagramable banget, yang eye-catching banget, pokoknya yang bisa memenuhi kebutuhan kontennya remaja. Jadi dari sisi aku sih pribadi kayak gitu ya. Suka. Terakhir Mbak, nanti mungkin Mas Taufan ya, Mas Taufan diam aja nih dari tadi. Taufan dulu ya. Oke. Iya, kayaknya kuncinya buat saya satu kata, kita harus bikin remaja atau orang muda nengok dulu gitu. Sebelum-sebelumnya sudah ada di museum di luar juga, di London Tate Museum atau di Music Gallery di Amerika sudah ada pertunjukan-pertunjukan seni yang diadakan dari itu teater ataupun musik kontemporer. Cuman untuk bikin nengok ini kan kita mesti cari penjembatan di mana anak-anak bisa atau orang-orang muda bisa relate gitu. Nggak apa-apa kalau pun begitu mereka tahu atau belum tahu isinya museum itu apa gitu. Apalagi seperti yang tadi sudah dijelaskan,
orang banyak banget yang kalau engagementnya besar mereka pengen datang dulu gitu, ke museum. Nggak masalah, yang penting kita buka pintunya dulu. Tapi juga itu menjadi PR bagi museum setelah orang datang nggak hanya cuman mau ngelihat hura-huranya bahwa ini lagi in aja gitu, atau dia pengen nonton bandnya. Menurut saya baru 50% tugasnya untuk mengundang mereka ke sini, tapi yang lebih penting setelah mereka sampai sini apa yang bisa dilakukan supaya mereka mau tahu isi yang ada di museum itu. Ya, sosial media bisa banget menjadi sarana, kayak misalnya kita bisa bikin 1 menit video di feed gitu ya, yang mana di rentetan itu ada band performance tapi ada isi museumnya, kayak itu sesuatu yang paket yang menarik sebenarnya untuk bisa dibuat, dan mudah-mudahan mereka bisa relate sama musik yang dihadirkan, entertainment, karena kita bicara entertainment bukan, saya nggak pakai istilah musik atau seni, tapi entertainment itu lebih luas, lebih bisa menjangkau orang untuk mengerti dan mudah terhubungkan, karena mereka bisa melihat sesuatu yang berbau populer, pop culture dan segala macam. Gitu. Setelah itu mungkin itu bisa jadi jalan untuk mengenal. Dan museum kan juga macam-macam ya Mbak, benar nggak sih? Saya ada yang sejarah, ada yang seni gitu. Nah itu paket yang sangat menarik, dan apa yang sudah dilakukan sekarang ini, hari ini, dan senangnya Ladies Night bisa ambil bagian, mudah-mudahan bisa jadi pintu yang baik untuk promosi ini gitu ya. Oke, Mbak Ajeng, silakan. Nah, ini kan udah dijawab sama 3 narasumber yang lain. Aku boleh ya Mbak masuk dari sisi teori museologinya nih? Boleh banget. Nah, tadi kata kuncinya pameran, program. Emang itu bagaimana bikin museum itu menarik, misalnya terutama untuk remaja dan dewasa muda, ya dari 2 itu. Pamerannya itu kalau di Indonesia, museum itu rata-rata kita masih pasif. Jadi lihat objek, baca tulisan. Ya itu nggak menarik ya. Apapun museumnya, kalau kita kelamaan suruh lihat objek, baca tulisan, bosan. Nah, jadi bagaimana kita harus pamerannya dibikin aktif, engage, nggak mesti teknologi ya, tapi bagaimana kita bisa terlibat di situ, bisa pegang, bisa cium bau, bisa loncat-loncat, bisa dengerin apa. Pokoknya kita jadi bagian dari pameran, itu seru. Nah, itu biasanya kalau pamerannya kayak gitu, museumnya menarik buat anak-anak, remaja, dewasa, siapapun. Oke. Yang kedua, program. Benar tadi kata Mas Taufan Segala yang untuk buat nengok program ya jangan cuman lihat itunya doang, tapi gimana gitu. Nah, kalau dari sisi teorinya, pengunjung remaja dan dewasa muda itu karakternya berbeda kan dengan anak-anak dan orang dewasa gitu. Jadi mereka udah bukan anak kecil, nggak mau diperlakukan seperti anak kecil, tapi juga belum sepenuhnya orang gede, maunya datangnya berkelompok sama teman-teman. Kalau temennya bilang keren, semuanya keren, datang gitu. Nah, itu bagaimana caranya museum bisa bikin program yang kalau di luar tuh biasanya mereka dijadikan teen council gitu. Jadi ada buka aplikasi, remaja boleh daftar jadi part of the museum team. Nanti tugasnya mereka bikinin program buat remaja juga. Jadi dari remaja untuk remaja. Jadi pasti programnya sesuai sama kebutuhannya remaja gitu. Jadi kalau dari program udah menarik, pameran udah menarik, pasti orang mau datang. Itu aja sih. Oke, ya. Makasih Mbak Ajeng. Sebenarnya harusnya teoritis, tapi karena penjelasannya Mbak Ajeng tuh seru, kemudian dikaitkan langsung ada contohnya, jadi saya mudah aja gitu ngertinya. Oke, nah ini terakhir ya, saya mau tanya nih. Ini mungkin bebas Mbak dan Mas boleh jawab jujur. Seberapa optimiskah Mbak Ajeng, Mbak Disa, kemudian Mas Beboy, Mas Taufan terhadap masa depan museum kita? Kira-kira masa depan museum kita nih gimana gitu? Bisa nggak bener-bener pada suatu hari nanti gitu ya, museum itu bisa engage ke remaja, remaja juga bisa menilai museum itu nggak cuma sekedar tempat yang biasa-biasa aja, yang misalnya mereka datang ketika studi tour atau mereka datang hanya untuk foto-foto, tapi juga mereka ngerti gitu loh makna yang ada dari si museum ini. Ya harus bisa ya, soalnya kalau nggak bisa kan sedih banget. Maksudnya untuk sekarang aja museum-museum kita itu sorry to say udah agak ketinggalan dari museum-museum secara internasional ya gitu, dimana perkembangannya memang masih agak jauh gitu. Dulu tahun 70-an
kita sama setara gitu. Museum di luar begitu, kita juga begini gitu. Tapi somehow kita berhenti di tempat begitu terus di mana orang berkembang. Nah, jadi kita memang harus bisa ngejar ketinggalan itu. Kapannya ya moga-moga segera dengan banyak program-program untuk anak muda dan untuk ya dibenerin juga sih, bukan cuma untuk anak muda juga ya gitu, terutama pengunjung anak sekolah, keluarga gitu. Ya, moga-moga bisa segera deh, moga-moga ya. Tapi ya makanya kita butuh bantuan dari. Kalau saya sih yakin bisa ya, karena di luar pun bisa, karena di sini harusnya sih bisa karena kita sejarahnya juga kuat. Dan setiap museum punya ceritanya masing-masing, itu bisa diangkat dan itu bisa banget sih, harusnya bisa. Tinggal itu semangat aja gimana caranya ya. Itu sambil kita pikirin bareng-bareng sebenarnya solusinya. Ya bisa dan harus bisa, terutama berkaitan sama tema hari ini. Tadi juga udah disebut remaja itu kan yang nanti akan meneruskan jalanan ini semua gitu ya, dan langkah-langkahnya udah sangat baik dan ya banyak banget, bukan hanya dari tadi saya bilang entertainmentnya aja narik, tapi banyak segi kayak remaja kan ada nggak mau repot ya, itu mereka pengen akses yang enak ke sini, nyampe sini mereka pengen bisa nongkrong atau apa, jadi itu juga harus dilihat benar-benar kebutuhannya seperti apa ya. Tadi kayak Mbak sudah bilang ya, remaja diundang untuk bikin program itu bagus. Yang bikin program kan yang memang tertarik museum. Kita juga mesti mikirin yang tidak tertarik itu harus bikin program apa. Jadi harus approach-nya saya rasa harus general, dan itu lumayan jadi PR. Tapi saya yakin bisa dan harus bisa gitu. Dan ini udah mulai sesuatu yang baik banget dimulai dengan cara ini. Kalau menurut pendapat pribadi aku bisa sih pasti, karena mau nggak mau kita sebagai generasi muda harus terus berorientasi sama teknologi gitu. Begitupun juga museum gitu, mau nggak mau museum pasti dipaksa untuk bisa menyamai dengan teknologi yang sedang terjadi saat ini. Nah itu tugasnya remaja, khususnya untuk bisa memulai langkah lah, mulai satu langkah, yang penting satu langkah lebih maju untuk bisa menjadikan museum ini bukan cuma tempat sejarah gitu, tapi kayak tempat ruang interaksi yang oke banget gitu loh. Jadi kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Oke, jadi optimis nih ya semua bahwa masa depan museum kita ini akan luar biasa, nggak kalah sama yang ada di luar negeri. Oke, nah ya harus kata Mbak Ajeng. Nah Sobat Museum, gimana dengan kalian? Kira-kira kalian merasa optimis kah dengan masa depan museum kita? Kalau saya sih jelas saya optimis banget, dan kalian harus sama optimisnya seperti kami. Karena sebetulnya datang ke museum itu lebih dari sekedar melihat koleksi ya, foto-foto, lihat apa yang ada, tapi juga memaknai sejauh mana sih benda-benda ini dulunya itu punya cerita yang sebetulnya kalau seandainya itu nggak ada, itu nggak terjadi, mungkin kita punya sejarah yang berbeda, kita punya pengalaman hidup yang juga akan berbeda saat ini. Nah, sebelum kita closing, kita akan jeda lagi, kita akan saksikan lagi penampilan dari Late This Night. Get your love. Come on, get your love. Hey, hey, what's the matter if you feel right? Don't you feel right, baby? Hey, hey,
come on, get your love, come on, get your love now. Come on, get your love, come on, get your love, come on, get your love now. Come on, get your love, come on, get your love, come on, get your love now. Ooh, ooh, come on, get your love. Come on, get your love. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, get your love. Come on, get your love. Come on, get your love. Come on, come on. Come on, get your love. Come on, get your love. Come on, get your love. Hey, Hey, what's the matter with you? Feel right? Don't you feel right, baby? hey, Hey. get in front of me, the fire and alright. Oke, Sobat Museum, sekarang udah kembali lagi nih. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Riset dan Teknologi, melalui dana alokasi khusus tahun 2022. Selain itu, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iwan Henry Wardana. Kemudian kepada Kepala UP Museum Kesejarahan Jakarta, yaitu Ibu Esti Utami. Dan yang terakhir, dari rekan-rekan Plus Jakarta. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini mungkin lebih ke penutup ya. Jadi saya akan minta Mas dan Mbak untuk memberikan statement penutup, closing statement. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan kepada Sobat Museum dari diskusi kita hari ini tentang museum dan remaja? Silakan. Baik. Oke. Kalau aku simpel aja ya. Ayo kolaborasi sama museum, kita bikin sesuatu yang keren untuk museum dan remaja. Oke. Monggo. Kalau aku pribadi ya, kita sama-sama museum dan remaja atau museum dan seluruh lapisan masyarakat, kita sama-sama hand to hand bareng-bareng untuk menjaga museum dan jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena kalau kita kehilangan jati diri kita kalau kita kehilangan sejarah kita kehilangan jati diri kita juga sebagai bangsa Indonesia. Jadi jas merah. Saya. Kita bisa bareng-bareng memajukan museum Indonesia. Gimana, Mas Taufan? Yuk kita ke museum. Nah oke itu ya, Sobat Museum udah diajak sama Mas Taufan untuk main ke museum tuh. Oke. Nah, itu tadi adalah obrolan saya bersama dengan narasumber-narasumber hari ini tentang museum dan remaja. Nah, ternyata ada cara yang berbeda gitu dari para narasumber kita ini dalam melihat museum. Ada yang melihat dari segi teoritik, berdasarkan pengalaman, background pendidikan, ada juga yang berdasarkan pengalaman yang menjadi duta museum, kemudian juga ada rekan-rekan dari Ladies Night bahkan yang berusaha untuk sharing pengalaman mereka selama mereka ini jadi musisi gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi dari cara yang berbeda ini, kemudian yang saya lihat adalah bahwa ternyata kita itu punya cara masing-masing dalam memaknai atau menyukai museum. Jadi kita menyukai museum itu dengan cara yang berbeda-beda gitu kan. Nah dari cara yang berbeda-beda ini juga, saya bisa lihat bahwa ke depannya museum bisa mendapatkan atau menghasilkan banyak inovasi ketika ada kolaborasi antara museum dengan generasi muda saat ini. Jadi nggak hanya remaja aja ya, tapi juga generasi muda di berbagai tingkatan, di berbagai generasi yang berbeda gitu ya. Jadi ada kolaborasi lah semacam itu. Nah, kalau kalian, kira-kira Sobat Museum ini melihat museum seperti apa? Sejauh mana sih kalian memaknai museum? Atau minggu ini udah main-main ke museum belum? Nah, itu ya suara dari MKJ kali ini. Nah,
mungkin saya akan ucapkan terima kasih untuk narasumber kita yang sudah bersedia untuk sharing banyak hal, mulai dari pengalaman sampai ke hal-hal yang menyangkut museum itu sendiri. Jadi benar kata saya tadi ya di awal, kita nggak cuma belajar, tapi juga ada hiburan musiknya, ada senang-senangnya. Nggak cuma edukasi, tapi juga ada hiburannya, ada entertainmentnya. Nah, maka dari itu, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir ya, Sobat Museum. Kita jumpa lagi di Suara dari MKJ berikutnya. Ketiga, hayalkan dirimu melangkah, langkah yang menggoda, dirimu terkejut.